Selamat sore, senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan kita sekalian pada sore hari ini dalam ibadah sore dengan GPD Brisbane. Tuhan Yesus baik buat kita semua, Tuhan Yesus ajaib buat kita semua, dan saya percaya setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini saudara, sekalipun kita masih dalam suasana, kita masih belum memiliki kebebasan sepenuhnya. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada kehidupan di hidup kita yang percaya kepada Tuhan yang tidak di dalam kontrol Allah. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat bahwa pada situasi yang seperti inilah, maka kita harus menghidupkan iman kita. Kita harus menghidupkan percaya kita, supaya kita bisa benar-benar mengalami dan menikmati hadirnya Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sudah tadi pagi saya bicara dari topik dan konteks yang sama, tapi tadi pagi saya katakan saya bicara bagian yang pertama pada ayat pokok yang sama, tapi pada sore hari ini saya akan bicara pada bagian yang lain dari konteks yang sama pada ayat pokok kita. Mari saudara kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Sudah bisa mengikuti pembacaan di screen yang di screen saudara. 1 Korintus 15 ayat 57. Puji Tuhan. Saya baca buat kita semua, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, perjalanan di dalam Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita adalah kehidupan yang berjalan di dalam kemenangan. Allah memberikan kita kemenangan. Ada janji yang kita sedang nikmati, dan itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Dan itu adalah bagian dari perhatian, bagian dari berkat dan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada bagian yang lain, untuk kita hidup dan menikmati kemenangan yang Allah berikan dalam hidup kita, maka saudaraku yang kekasih, Alkitab katakan untuk tetap bersyukur kepada Allah. Nah, ungkapan syukur kita kepada Allah adalah sesuatu yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani kita. Saya selalu berkata bahwa ada jawaban, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Maka saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang menikmati kehidupan berkemenangan di dalam Tuhan, maka kita harus hidup sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan iman. Alkitab jelas menekankan kepada kita bahwa kita telah menikmati kemenangan itu dengan cuma-cuma. Artinya Tuhan telah menebus kita dari segala dosa kita untuk kita mampu survive di tengah situasi seperti hari-hari yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi mari saudaraku yang kasih, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kehidupan iman. Sebab kemenangan tidak berhenti kepada pesta kemeriahan. Kemenangan tidak berhenti kepada satu titik di mana kita bebas, kita lepas. Tapi kemenangan ada disertai dengan sebuah tanggung jawab untuk kita menjaga, memelihara, dan hidup di dalam kemenangan. Kenapa saudara? Sebab peperangan rohani tidak pernah berhenti. Karena iblis pun tidak senang kita hidup dalam kemenangan. Bahkan ada kuasa di luar kita yang berusaha menarik kita, melepaskan kita dari suasana kemenangan di dalam Tuhan. Maka untuk itu saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab untuk kita dapat hidup secara penuh di dalam kemenangan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Alkitab katakan itu adalah bentuk ucapan syukur kita. Saudaraku, ketika kita bicara tentang ucapan syukur, itu pun tidak terbatas pada definisi yang sederhana, sekedar kita mengatakan terima kasih, ya, sekedar kita mengatakan thank you Lord, ya, tidak berhenti pada definisi yang sederhana itu. Tapi ungkapan syukur itu, saudara, kita bisa tangkap. Saya ingin coba memetakan konsep itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Kemudian kita lompat pada pembacaan berikutnya, ayat yang ke-58. Ayat 58. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Nah, ungkapan syukur kita kepada Tuhan adalah juga sebagai tindakan iman kita kepada Tuhan. Ungkapan syukur itu harus bertumbuh tidak hanya kepada definisi yang sederhana, tapi ucapan syukur itu harus bertumbuh sebagai sebuah tindakan iman yang hidup, yang adalah ekspresi dari cinta kita, ya, ekspresi dari tanggung jawab rohani kita di dalam kita menikmati dan hidup di dalam kehidupan berkemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Makanya Alkitab katakan begini, karena kita telah memiliki kemenangan, ya, dan kita bersyukur oleh kemenangan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, jangan goyah. Bagian yang lain sudah bicarakan tadi pagi, saudara, di ibadah pagi. Tapi saya ingin fokus kepada bagian ini, saudara. Karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan ini pun adalah bagian dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk mengerti bahwa mengucap syukur kepada Tuhan sekali lagi adalah juga sebagai sebuah tindakan besar. Ya, adalah sebuah pekerjaan iman kita, bukti dari kehidupan iman kita, ya. Itu arti dari ucapan syukur. Dan Alkitab katakan jelas banget, berdirilah teguh. Steadfast, berdiri teguh. Saya senang sekali, saudara, selalu karena Alkitab pun berkata demikian, bahwa kehidupan rohani, pertumbuhan iman kita sampai kepada titik buah pelayanan itu seringkali ada diumpamakan, ya, sebagai atau seperti pohon yang sedang bertumbuh. Pada bagian awal dikatakan, karena itu ungkapan syukur kita bisa juga dalam bentuk berdiri teguh atau steadfast, ya. Di dalam artian ini artinya kuat, ya, kuat. Dan saya tertarik, saudara, karena bagian dari definisi berdirilah teguh ini kuat di sini, saudara, ya. Sekalipun pada definisi yang kedua, jangan goyah itu memiliki kemiripan makna, tapi ada definisi, ya, ada perspektif, ya, yang berbeda, ya, sudah bisa kita lihat pada bagian ini. Berdiri teguh di sini artinya, saudara, bagaimana kita mampu bertahan, saudara, bertahan di dalam proses hidup itu, atau bagaimana kita mampu hidup di rumah kita sendiri dengan apapun situasinya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kita mampu bertahan dengan situasi di dalam rumah kita. Mampu bertahan dengan situasi di dalam rumah kita. Saudaraku yang kekasih, bagian bertumbuh atau memiliki buah yang berkualitas, saudara, tidak selamanya tentang hasil yang kita capai di luar sana, tidak. Tapi bagian di dalam proses pertumbuhan di dalam rumah kita adalah hal yang sangat signifikan dalam pematangan iman untuk kita benar-benar menikmati buah yang berkualitas. Saya katakan tadi sering diumpamakan seperti pohon. Yang dimaksud dengan berdiri teguh di sini artinya seperti pohon yang kokoh, tertanam dalam. Alkitab bicara tentang berakar dalam di dalam Tuhan. Kira-kira ini yang mau digambarkan oleh Tuhan. Maka ungkapan syukur kita sebagai orang yang percaya, yang menikmati kemenangan di dalam Tuhan, adalah kita harus mampu berdiri kokoh di dalam apapun situasi yang terjadi di dalam rumah kita. Memang, saudara, ada istilah klasik bahwa nampak rumput di tetangga nampak selalu lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri. Tapi, saudara, perhatikan baik, sebenarnya ada faktor psikologis di situ, saudara. Ada apa namanya, saudara, ya? Saya ingin mengatakan kepada saudara, kadang-kadang ada titik jemu di situ, ada titik jemu yang harus kita selesaikan sendiri. Ya, poin penting saya adalah bagaimana kita mampu tetap tumbuh di rumah kita dan menikmati suasana itu dengan apapun faktanya dan terus hidup. Menikmati apapun proses dan makanan rohani yang kita nikmati di rumah kita. Saya katakan
katakan begini saudara, banyak orang Kristen tidak benar-benar tidak bisa bertumbuh dengan baik, ya, bukan karena benihnya nggak baik, bukan. Tapi pohon itu kalau sebentar dicabut, pindah lagi, ditanam, dicabut, pindah lagi, ditanam, dicabut. Saya katakan kepada saudara, dengar baik. Saudara yang senang pindah-pindah gereja, saudara sulit untuk menikmati buah dari pertumbuhan rohani saudara. Saudara yang tidak tertanam di rumah saudara dengan baik, saudara akan sulit mengalami apa arti keindahan di dalam Tuhan. Nah, salah satu bentuk ungkapan syukur kita adalah pada poin ini. Berdiri teguh. Ya, berdiri teguh. Anda kuat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan tentang apa yang Anda terima di luar. Bukan tentang rumput tetangga yang nampak lebih hijau. Bukan makanan di luar sana yang nampak lebih lesat. Bukan konsep, bukan sistem yang lebih bagus di luar sana, bukan. Tapi sejauh mana Anda mampu tertanam di rumah Anda sendiri dengan apapun faktanya. Dengar baik. Kalau Tuhan yang tanam Anda di rumah ini, maka saya percaya, maka rumah ini menjadi rumah yang terbaik dalam tujuan Tuhan untuk Anda tumbuh dan menikmati buahnya. Sekali lagi, kalau Tuhan tanam Anda di mana rumah rohani Anda tertanam hari ini, maka saya percaya itu tempat yang terbaik yang Allah pilih untuk Anda pada tujuan Tuhan sampai dan menikmati buahnya secara berkualitas. Sekali lagi, banyak orang tidak bisa menikmati buah dan hasil kekristenannya dengan baik bukan karena persoalan benihnya. Bukan karena Tuhan tidak baik, bukan. Tapi dia tidak pernah benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sebentar-sebentar pindah, sebentar-sebentar pindah, sebentar-sebentar pindah. Nggak puas A, dia pindah cari tempat yang lain. Nggak puas B, dia pindah lagi. Sekali lagi, pohon yang sebentar ditanam, dicabut, ditanam, dicabut, tidak akan pernah berbuah dengan baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun jelek-jelek rumahmu, itu rumah sendiri. Amin. Ya. Jelek-jelek suasana dan keluarga yang ada di dalam rumahmu, itu tetaplah keluargamu. Dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu punya cara yang terbaik untuk membuat kita sampai kepada tujuan, untuk membawa kita sampai kepada apa yang menjadi kehendak Allah yang terbaik dalam hidup kita. Makanya Alkitab katakan salah satu bentuk ungkapan syukur kita untuk kita mengerti dan mengalami arti kemenangan adalah dengan tinggal tertanam di rumah sendiri. Kalau saya bicara tentang rumah sendiri, saya bicara tentang komunitas rohani. Saya bicara tentang rumah Tuhan, di mana Tuhan tanam Anda bertumbuh. Saudara, kata berdiri teguh di sini, saudara, di dalam definisi yang sebenarnya dia berarti kata, ini yang saya poin tadi, sedentary, menetap, ya, dalam bahasa aslinya hedraios, ya, menetap, tidak berpindah-pindah, itu maksudnya, tidak berpindah-pindah, settle, ya. Alkitab katakan karena itu ungkapan syukur kita untuk bisa menikmati kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hari-hari ini kita butuh suasana ini. Hari-hari ini kita butuh hidup berkemenangan. Dan mentalitas ini harus permanen. Karena itu telah diberikan oleh Tuhan. Hanya orang yang mampu berdiri teguh di dalam Tuhan, yang mampu menghadapi situasi yang sulit. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu supaya mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk memahami apa sesungguhnya yang sedang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab katakan bentuk ungkapan syukur itu harus menjadi pribadi yang menetap, tidak berpindah-pindah. Ya, tidak berpindah, enggak cabut tanam ya. Itu ungkapan syukur. Dan pada bagian yang lain makna di sini juga bermakna kita tidak digoyahkan dari iman yang kita telah terima, gitu loh. Kita tidak digoyahkan
tentang iman kita kepada Kristus yang telah mati dan bangkit, yang telah memberikan kemenangan buat kita. Itu juga maksudnya poin. Ya, kita tidak berpindah ke lain hati, kira-kira poin pentingnya itu. Ya, kita tidak beralih ke lain hati. Ya, kita tetap percaya, iman kita tertuju kepada Tuhan atas kematian dan kebangkitan yang sudah memberikan kita kemenangan. Dan itu harus kita nikmati. Dan perhatikan baik, ada janji Tuhan. Orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Mazmur pasal 92 ayat 14 dikatakan begini. Mazmur pasal yang ke-92. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ada kepastian. Orang yang tertanam, orang yang menetap, yang tidak berpindah-pindah, yang berdiri kokoh, kata Alkitab, saudara, ya, berdiri teguh di dalam rumah Tuhan, yang hidup di dalam rumah Tuhan dengan suasana apapun. Alkitab katakan, ia seperti tanaman yang ditanam di dalam rumah Tuhan. Dan tanaman yang tertanam di rumah Tuhan, Alkitab katakan dia pasti bertunas, dia pasti hidup. Ya, pasti hidup. Dia pasti bertunas, dia pasti berbuah. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Makanya saudara, kekristenan itu harus benar-benar berakar di dalam Tuhan. Harus tertanam dalam. Saya suka ada lagu lama, saudara, yang mungkin sudah jarang kita nyanyi. Lagunya, ku jatuh cinta padanya, tan badan dalam lagi, gitu. Ya. Bagaimana kita mencintai Tuhan di rumah kita? Saudara, adalah kehidupan yang sangat tidak sehat kalau kita nggak benar-benar bisa menikmati rumah kita dan kita lebih cenderung mencari suasana kenyamanan di luar. Benar saudaraku bahwa di luar sana seperti ada tarikan saudara untuk kita pergi kepada dunia, apa yang disediakan oleh dunia di luar sana. Ada daya tarik, tapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda tertanam, tetap mencintai, mengasihi Tuhan, di rumah Anda pasti bertumbuh. Apapun di dalam rumah saudara, saya punya prinsip rohani ini saudara. Ketika Anda mencintai Tuhan dengan tulus, Anda setia dengan, Anda taat dengan tulus, Allah akan menjaga itu. Allah pasti menjaga itu. Allah tidak menginginkan kemudian kesetiaan saudara dipermainkan. Jadi kalau saudara tetap setia di rumah di mana Tuhan tanam Anda, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini tempat yang terbaik untuk Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Tempat di rumah rohani itu tempat yang terbaik yang Allah pilih untuk Allah bisa memberi Anda makan dengan baik. Nikmati makanan rohani. Ya. Tidak semua rumah memiliki pola makan yang sama dengan menu yang sama. Tidak semua. Ada mungkin kehidupan atau suasana di dalam sebuah rumah yang nampak secara fisik memiliki dalam definisi kita memiliki kenikmatan. Tapi sebenarnya dia jauh dari kualitas kesehatan itu sendiri. Tapi kalau kita bisa settle di rumah kita, ya, nikmati sampai kita benar-benar bertumbuh. Karena di rumah kita Tuhan memberi kita makanan rohani. Cintailah rumahmu, cintailah gerejamu, haleluya. Cintailah gerejamu, ya, cintailah gerejamu sebagai rumah rohani untuk Anda bertumbuh. Cintailah gerejamu sebagai tempat di mana Tuhan tanam Anda untuk Anda berbuah pada waktu Tuhan. Ya. Saudara, Anda di sini ditanam Tuhan sampai Anda berbuah karena Tuhan punya tujuan mulia. Di sini Anda menikmati makanan rohani. Yesaya 55 ayat 11 katakan begini. Perhatikan baik. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, setiap makanan rohani yang kita terima di rumah kita,
dia memiliki kekuatan. Kekuatan kepada tujuan Tuhan. Ya. Yang terpenting di dalam hidup kita adalah bagaimana kita menjadikan diri kita nyaman di rumah kita sendiri. Makan apa yang disediakan di rumah kita. Makan. Dan demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Sesederhana apapun, ya saudaraku, proses itu untuk kita makan firman Tuhan di gereja, di rumah rohani kita, dengar baik. Itu adalah makanan yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Makanya saya selalu berkata bukan tentang siapa, tapi tentang apa yang disampaikan. Bukan tentang siapa yang menyampaikan. Apa yang disampaikan, beritakan firman. Dan firman yang disampaikan, yang kita terima sebagai makanan rohani, Alkitab katakan, dia powerful, dia akan berhasil di dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, itu bentuk dari ungkapan syukur atas kemenangan di dalam Tuhan. Kalau Anda ingin kuat di dalam Tuhan, Anda ingin kokoh di dalam Tuhan, Anda harus bertumbuh di rumah rohanimu. Anda harus kokoh di rumah rohanimu. Anda harus bertumbuh sehat di rumah rohanimu. Setiap firman yang Anda terima adalah energi yang baru, ya, untuk membuat kehidupan rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan. Hal yang kedua, saudara. Kalau yang pertama adalah kokoh di dalam, ya, kokoh di dalam dengan suasana tinggal di dalam. Hal yang kedua dikatakan, saudaraku, karena itu saudaraku, berdirilah teguh dan jangan goyah, kata firman Tuhan. Ya, jangan goyah. Kata yang kedua ini, jangan goyah, unmovable, ya. Unmovable. Saudara, pada bagian ini lebih bermakna tentang kekuatan menghadapi pengaruh eksternal. Ya, kekuatan dalam menghadapi pengaruh eksternal. Kalau bagian awal kita bicara tentang kekuatan menghadapi situasi internal. Tapi pada bagian unmovable ini bicara tentang kuat menghadapi pengaruh eksternal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pohon yang bertumbuh kuat, bertumbuh sehat sampai berbuah lebat, saudara, dia tidak hanya saja tentang persoalan bagaimana akar menerobos, ya, ke dalam, ya, dengan menghadapi apapun yang ada di bawah. Tapi saudara, pohon yang bertumbuh juga dia akan berhadapan dengan angin, ya. Dia akan berhadapan dengan angin yang akan berusaha menumbangkan, menghancurkan, dan banyak usaha lain dari musuh rohani. Mana pada bagian ini yang Alkitab definisikan mengucap syukur karena kemenangan yang kita telah terima secara cuma-cuma dan hidup dalam pengalaman itu setiap hari. Alkitab katakan ungkapan syukur itu adalah dengan jangan goyah. Jangan goyah. Kuat terhadap pengaruh yang dari luar. Saudara, ada orang Kristen tidak bisa bertumbuh sehat. Kenapa? Karena kupingnya nggak bagus. Yang saya maksud kupingnya nggak bagus adalah dia mendengar hal-hal yang tidak membangun kehidupan rohaninya. Mudah terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar. Mudah tertipu dengan isu yang terjadi di luar. Apalagi dengan bujukan dari luar. Benar sudah, kalau mau ditanya makanan di rumah sama makanan di restoran, enakan mana sih? Kalau kita cuma bicara tentang enak sesaat itu, mungkin orang akan berkata restoran mungkin, ya. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu katakan kepada saudara untuk kita kuat terhadap apapun juga yang sedang berusaha menghancurkan iman kita. Mari kita baca dulu Kolose pasal 1 ayat 23, ya, untuk kita bisa ngerti poin ini. Kolose pasal yang pertama ayat 23 katakan begini. Haleluya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, saya
harus dengan di dalam pergumulan pribadi saya harus menyampaikan hal ini kepada saudara. Sebab di luar sana ada begitu banyak saudaraku, ya, teaching, ya, yang kalau kita nggak hati-hati malah kita bisa tersesat. Itu mungkin kebenaran dari konteks mereka, tapi saya mau menganjurkan kepada saudara, nikmati makanan yang ada di rumah saudara. Saudara, hari ini saudara bisa, apalagi di era digitalisasi seperti ini. Semua orang memiliki gadget, saudara. Dengan mudah mengakses apapun yang dia inginkan. Dia bisa dengan mudah mengakses topik, konten, bahkan nama besar, popularitas, dan lain-lain yang bisa mungkin memuaskan apa yang dia inginkan. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu pilihan dan tujuan Tuhan untuk pertumbuhan imanmu? Belum tentu. Bahkan itu bisa saja salah. Saudara, hari ini saudara bisa aja berkata, saya bosan dengan khotbah pendeta saya bosan dengan khotbah gembala saya, itu aja terus. Saya bosan karena itu. Saya mending buka YouTube, dengar pendeta A, B, C, D, dan seterusnya. Saya berkata kepada saudara, iya, gembala saudara memiliki kelemahan. Saya harus mengakui itu. Kelemahan saya adalah kesempurnaan dalam ciptaan Tuhan. Karena setiap manusia memiliki kelemahannya. Kesempurnaan saya nanti ketika saya sudah ada di sorga. Itu kesempurnaan saya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau cara beriman saudara hanya tentang siapa yang memberi Anda makan, Anda tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Sebab pertumbuhan rohani adalah between you and God, between me, between us and God. Anda mungkin berargumentasi, ya Pak, tapi kan siapa yang masak menentukan rasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perhatikan baik, kita harus bertekun teguh, jangan digoncangkan, digeser pengharapan Injil yang telah kamu dengar dikabarkan di seluruh, karena ada banyak angin pengajaran yang kalau kita nggak berdiri kokoh, kita akan mudah. Saudara, ada orang cenderung mencari kenyamanannya sendiri. Kalau dia nggak nyaman dengan khotbah pendetanya, dia akan cari source yang lain yang bisa membuat dia nyaman. Saya lebih setuju A, saya lebih setuju B. Saudaraku yang kekasih, hati-hati dengan mental yang seperti ini. Saya selalu berkata, apa yang Alkitab tulis itu aja, titik, sudah. Ya. Apa yang firman Allah katakan itu aja. Jangan mencari kebenaran di luar, Anda tidak akan sehat, pasti itu. Apa, di mana rumah Tuhan tanam Anda bertumbuh, Tuhan tahu di situ makanan yang terbaik untuk Anda bertumbuh. Jangan cari pembenaran di luar. Jangan mencari pembenaran di luar, saudara. Ya, nikmati, Alkitab katakan jangan goyah, unmovable, kuat terhadap pengaruh eksternal. Saya harus berkata bahwa banyak yang lebih pintar nyanyi dari saya. Banyak yang lebih pintar khotbah dari saya. Tapi bukan tentang itu. Proses pertumbuhan rohani kita bukan tentang itu. Tentang bagaimana kita bisa bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Tapi bukan dengan ditanam, cabut, pindah lagi. Cabut, pindah lagi. Nggak akan pernah dewasa dan berbuah. Bukan dengan cara Anda tinggal di rumah, Anda hidup menikmati suasana. Tapi Anda lebih cinta makanan di luar sana. Anda lebih cinta suasana di luar sana. Anda tidak pernah benar-benar menikmati makanan yang Tuhan berikan. Karena Anda lebih mencintai, hatimu lebih di luar sana. Sekali lagi, itu bukan cara bertumbuh yang baik. Itu bukan cara bertumbuh yang baik. Kuat terhadap pengaruh eksternal. Tidak digoyahkan dengan ajaran dari luar. Percaya dengan proses pertumbuhan yang sedang dijalani. Dan sekali lagi, ini pun adalah bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ini pun adalah bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kuat di dalam Tuhan.
Anda mungkin berkata, lalu apa saya nggak boleh dengar khotbah lain? Boleh dong, boleh. Ya, boleh aja. Tapi kalau kemudian Anda menjadikan apa yang di luar sana, menjadikan sumber kekuatan dari pertumbuhan rohani, saudara, saya takut Anda tidak benar-benar bisa bertumbuh dengan baik. Penggembalaanmu ada di sini. Haleluya. Efesus 4 ayat 14. Alkitab katakan begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Ini yang penting, saudara. Teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tidak diombang-ambingkan. Ya, tidak diombang-ambingkan. Berdiri kokoh, jangan diombang-ambingkan dengan pengajaran. Teguh berpegang kepada kebenaran. Tetap mengasihi Tuhan. Prinsipnya jelas, tetap mengasihi Tuhan. Mari saudara, kita buka ayat favorit kita hari ini. Kembali kepada 1 Korintus 15. Haleluya. 1 Korintus 15. Ayat 15. 1 Korintus 15 ayat 58, maaf. Perhatikan baik. Kita kembali kepada ayat pokok kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, kuat terhadap situasi internal kita. Jangan goyah, kuat terhadap pengaruh eksternal. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika Alkitab bicara tentang jerih payahmu, itu bicara tentang proses. Tentang fakta dari proses pertumbuhan kita. Waktu kita berproses, yang namanya proses itu tidak semuanya kita suka, saudaraku. Tapi ketika kita berproses itu, Alkitab katakan jerih payah itu benar di dalam tujuan Tuhan. Alkitab katakan tidak akan pernah sia-sia. Waktu kita bertahan di dalam suasana rumah rohani kita, ya, kita kokoh berdiri, saudara. Tuhan memproses setiap orang berbeda. Waktu kita tetap teguh, setia dalam proses Tuhan. Dan kita kuat terhadap pengaruh-pengaruh yang dari luar. Alkitab katakan, jerih payah terhadap usaha untuk tetap kuat itu tidak akan pernah sia-sia. Dan itulah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita. Mari saudara, saya ingin menantang saudaraku yang kasih, bangun karakter ucapan syukur ini. Bangun karakter ucapan syukur ini. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan tidak berhenti kepada definisi yang sederhana, sekedar berterima kasih kepada Tuhan. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan adalah dengan berdiri teguh di tengah situasi apapun dalam proses pertumbuhan rohani kita. Tidak semua proses kita inginkan, tapi kalau jerih lelah itu kita lakukan dengan setia, itu pasti berbuah. Dan kita tetap berdiri kokoh di tengah tawaran-tawaran dunia. Di tengah kenikmatan yang diperlihatkan oleh dunia kepada kita. Tapi kita tetap memilih Tuhan bertumbuh di rumah rohani kita. Jadikan ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Dan saya berdoa dengan cara bersyukur seperti ini. Kita akan nikmati kekuatan di dalam Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Hanya Tuhan Yesus keselamatan, pengharapan jiwa. Maintain karakter mengucap syukur. Mengucap syukur artinya berdiri kokoh. Mengucap syukur artinya unmovable, tidak goyah. Itu mengucap syukur. Saya harus mengakui bahwa dalam definisi ini, ungkapan syukur kita kepada Tuhan mungkin ada pengalaman air mata di situ. Ada ketidaknyamanan.
Tapi pohon yang bertumbuh, sehat dan kuat, bukan pohon yang tidak pernah mengalami masalah. Pohon yang bertumbuh dan berbuah lebat adalah pohon yang kuat di tengah proses pertumbuhannya. Pohon yang bertumbuh dan berbuah dalam tujuan Tuhan adalah pohon yang berjerih lelah di hadapan Tuhan. Dan Alkitab katakan jerih lelahmu di dalam Tuhan, dia tidak pernah sia-sia. Tuhan menghitung itu semuanya. Bertumbuhlah di rumahmu. Jangan suka pindah gereja, supaya Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan mudah terpengaruh. Lewati prosesmu di rumahmu. Hormati prosesmu di rumahmu. Cintailah Tuhan di rumahmu dengan cara Tuhan.